Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan kemarin yang menyatakan bahwa apakah betul Bung Rocky Gerung itu sudah ditangkap. Itu ramai sekali Bung Rocky, dan saya memastikan menjawab saya nggak ada soal itu karena memang proses hukumnya sampai sekarang juga ya seperti kita amati sudah ditolak oleh kepolisian gitu. Meskipun masih terus ada upaya-upaya untuk menjadikan Bung Rocky tersangka begitu ya. Nah, supaya saya juga tidak dianggap menyebar hoax, ya saya hadirkan saja sekali sekarang Bung Rocky. Anda masih sehat-sehat ya Bung Rocky ya? Ya saya baik-baik aja. Dan kemarin saya ceramah di Darul Ulum itu, ada universitas itu, lalu di demo. Lalu saya undang, sebaiknya kita bicara aja kan, buat apa masuk kampus hanya untuk mengacau presentasi saya. Saya ucapkan hal yang jujur di situ tentang kenapa saya mengkritik Pak Jokowi itu. Tapi kemudian ada pihak kepolisian, rektornya juga punya otonomi, dia anggap bahwa itu kampus itu adalah wilayah dia. Maka saya bisa bicara di situ 2-3 jam masih ada di situ tuh, walaupun ada demo di luar tuh, tolak Rocky Hmm. Gerung segala macam tuh. Tapi oke, itu Ini Jombang ya, mengatasnamakan Universitas Darul Ulum keputusan. Jombang ini kan Ini punya Jombang ya. pesantren NU ya, punya Universitas NU ini ya. Iya, Universitas NU itu. Jadi udah selesai di situ ya, saya balik lalu tiba di Surabaya karena diundang oleh Unair, oleh Universitas Airlangga tuh. Saya tiba di Surabaya, seperti biasa saya anggap ya udah saya mau bicara juga di situ. Tapi ruang yang harusnya saya hadiri itu dikunci, digembok akhirnya karena ada perintah dari rektorat untuk tidak boleh Rocky Gerung bicara di situ. Tapi mahasiswa menganggap bahwa ini kan cuma pembicaraan, nggak ada unsur apa-apa itu. Dan akhirnya memang nggak boleh, jadi para mahasiswa pindah ke kafe. Lalu saya kasih kuliah lagi di kafe. Itu biasa saja buat saya, itu nggak ada problem yang besar di situ karena kita kita berdamai dengan pikiran itu, bukan bukan karena perbedaan politik gitu. Jadi sekali lagi itu keadaan saya hari ini. Tetapi yang yang agak menegangkan saya misalnya, tiba-tiba ada banyak WA grup, masukkan saya di situ dan memaki-maki saya kan, menghujat, mewaki, bahkan mengancam secara fisik itu. Itu juga tidak kurang mulia sebetulnya. Kalau mau berbeda pendapat dengan saya, ajak saya berdebat itu, nggak usah ngancam segala macam tuh. Kamu Hmm. akan ada di mana, kayak tunggu segala macam kan, itu Hmm. ancaman tuh. Lalu muncul banyak video itu dari teman-teman di Dayak, di Papua juga tuh. Tapi saya mau jelaskan pada kesempatan ini, saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Hmm. Jadi Hmm. justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya 3 kali diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan tuh, Banjar, Dayak segala macam. Dan saya ucapkan itu tuh. Karena saya sayang Papua ke Kalimantan, itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Kan itu yang saya bela justru. Jadi Hmm. kalau saya dianggap uh, menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN Hmm. demi masyarakat adat Kalimantan, demi orang Dayak, demi orang Banjar segala macam. Kalau dihitung mungkin udah 5 kali saya diundang oleh universitas maupun teman-teman adat di situ. Jadi saya tahu bahwa ada kemarahan memang, tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat bahwa saya tidak sekali-sekali itu menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena udah keputusan undang-undang. Tetapi hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan, itu intinya tuh. Dan itu akan ada serbuan penduduk asing di situ. Bahkan saya kritik kenapa Pak Jokowi mesti pergi ke Cina untuk menjual Kalimantan tuh. Pak Jokowi bilang oke silahkan investasi di situ apapun yang uh, Republik Cina mau tuh kami sediakan, kan itu namanya menjual negara kan. Di Hmm. situ saya sebut bahwa itu kan tindakan bajingan, tetapi bukan Pak Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Jadi harus dibedakan. Saya tetap mengkritik Pak Jokowi. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Nggak boleh itu. Apakah ibu kota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditunda lah 10 tahun lagi ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru, ada universitas, ada rumah sakit, baru bicara tentang IKN tuh.
Apakah ada diperlukan hari ini? Nggak mungkin, karena itu akan menggerus anggaran pendapatan belanja negara kita tuh. Apakah ekonomi akan bertumbuh hari ini? Enggak. Tadi pagi Sri Mulyani bilang bahwa Indonesia akan masuk dalam krisis besar tuh. Bahkan Sri Mulyani bilang Indonesia akan masuk dalam kegelapan. Karena dunia lagi gelap juga, ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa tidak dihemat uang itu? Kan itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman di Dayak, saya membela kalian. Dan sampai kapanpun saya akan bilang bahwa IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin dari masyarakat Dayak, dari komunitas Dayak yang punya lahan itu tuh. Jadi bukan dikomersialkan IKN itu. Jadi itu intinya. Jadi sekali lagi saya mau terangkan itu, kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya justru untuk mempersoalkan hak masyarakat adat. Justru saya membela masyarakat adat itu. Berapa dua tiga minggu lalu saya ada di Lombok bertemu dengan ratusan apa namanya kepala desa Kalimantan, dan saya terangkan hal yang sama. Jadi jangan dijual oleh negara apa yang adalah milik masyarakat adat Dayak. Itu intinya tuh. Nah, sekarang ada masalah lain, dianggap saya menghina kepala negara tuh. Ya memang ucapan saya itu tertuju pada kepala negara siapapun dia. Saya tidak menghina manusia, saya menghina jabatan presiden yang tidak paham bahwa ekologi Kalimantan itu harus diselamatkan. Jangan tanam beton di Kalimantan yang merugikan hak burung untuk bertengger di pohon, hak pohon untuk hidup nyaman di tanah Kalimantan. Kan itu intinya kan. Yeah. Tapi saya percaya, saya berterima kasih karena ada demonstrasi yang meminta saya dipenjarakan, itu ditangkap. Ya boleh aja, itu hak masyarakat juga di situ tuh. Walaupun saya belum paham apa itu masyarakat atau hanya kelompok, tapi nggak apa-apa tuh. Suruh saya ditangkap oleh polisi, saya terangkan di pengadilan bahwa saya membela masyarakat adat itu. Itu intinya tuh pertama tuh. Poin kedua, saya disuruh minta maaf oleh Hasto. Saya disuruh minta maaf oleh Akbar Faisal. Saya disuruh minta maaf oleh Habibur Rahman dari Gerindra. Terus saya bertanya, saya minta maaf pada siapa? Siapa yang merasa tersinggung? Mereka. Jadi saya minta maaf pada Akbar Faisal, saya minta maaf pada Hasto, saya minta maaf pada Habibur Rahman. Kan ngaco jalan pikirannya kan. Minta maaf pada Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi nggak merasa tersinggung. Pak Jokowi tidak melaporkan saya. Yang melaporkan saya relawan-relawan Pak Jokowi itu. Jadi saya mesti minta maaf pada relawan. Sementara Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa Rocky Gerung itu memang kritisi. Bahkan saya mau dikasih bintang Mahaputra. Tanya pada Pak Mahfud bilang begitu. Jadi saya mau terangkan ini supaya ada kejernihan akal pikiran di kita tuh. Saya mengkritik Pak Jokowi dan akan kritik terus. Nggak usah disuruh-suruh minta maaf oleh Hasto yang nggak ngerti tentang demokrasi, oleh Akbar Faisal yang juga nggak paham juga akhirnya kan. Demikian juga Habibur Rahman. Ini juga orang-orang yang hendak menjilat aja supaya dapat semacam berkah dari Pak Jokowi. Jadi sebetulnya saya mau terangkan ini dari kejuran hati saya bahwa saya akan terus mengkritik. Jangan suruh saya minta maaf. Maaf itu hanya boleh diberikan antar pribadi itu. Kan itu intinya kan. Saya tidak sakiti hati Pak Jokowi. Saya memberi kritik kok dan terbuka itu kan. Jadi kita mesti bedakan bahwa kehidupan demokrasi itu memang ada percekcokan. Ya biar aja percekcokan. Kecuali saya bikin kekerasan, saya nonjok orang, nah itu nggak boleh dalam demokrasi. Kalau ucapan apapun sekeras apapun, kan itu bukan terhadap personal. Saya nggak ada masalah personal dengan Pak Jokowi. Anak Pak Jokowi Gibran datang ke tempat saya dan kita berdiskusi, saya kasih kritik yang sama pada Gibran yang adalah wali kota sekarang. Saya diundang oleh Pak Jokowi, oleh keluarga Pak Jokowi waktu ulang perkawinan Kaisang. Saya nggak bisa datang karena saya ada di luar negeri itu. Jadi nggak ada soal yang sifatnya privat saya dengan Pak Jokowi. Tetap saya berselisih dengan Pak Jokowi di bidang kebijakan itu. Nah, itu intinya tuh. Jadi kita mesti biasakan, ada orang yang pro IKN, ada orang yang anti IKN. Jadi biasa aja kan. Masa semua orang mesti pro IKN tuh. Saya tidak suka IKN itu dijual pada Cina misalnya tuh, atau pada Singapura. Kan itu hak saya, karena saya warga negara Indonesia, saya juga memproteksi Kalimantan sebagai bagian dari Indonesia tuh. Dasarnya di situ tuh. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa ya Rocky Gerung itu kok nggak bisa berhenti mengkritik. Memang saya mesti mengkritik, karena nggak ada partai yang mau mengkritik kan. Tapi tetap itu dalam koridor demokrasi itu. Saya ucapkan kata yang kasar bahkan sekalipun. Tapi itu bukan tentang orang, tentang kebijakan, tentang policy itu. Jadi hal-hal semacam itu yang saya mau terangkan supaya ini orang-orang kayak Akbar Faisal, Hasto juga atau Habib, Anda belajar dong tentang demokrasi. Di dalam demokrasi, perselisihan pikiran itu bukan menghasilkan dendam personal. Nggak boleh ada dendam personal dalam politik. Kira-kira itu pengantarnya ya, ini kuliah pagi hari.
Oke, ya betul. Saya agak terheran-heran ketika kemudian ada masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat adat Dayak begitu ya, yang kemudian mempersoalkan Anda dan kemudian demo juga yang seperti Anda sebut video-videonya. Saya kemudian coba memutar ulang lagi beberapa wawancara saya dan pernyataan-pernyataan Anda tentang IKN dan saya tidak menemukan satu kata pun tentang itu, tentang Anda menghina komunitas Dayak dan kita tahu kalau kita bicara Kalimantan kan bukan hanya Dayak, di situ ada Banjar, ada Kutai, bahkan juga ada Bugis yang juga masyarakat Bugis yang juga banyak sekali yang ada Ya, di. saya bertemu, saya banyak kali bertemu. Ya, juga dari teman-teman di Papua mendemo saya tuh banyak hal. Lalu saya ikut di dalam Noken Papua tuh dalam upaya perdamaian di Papua tuh 3-4 tahun lalu bahkan saya naik ke Gunung Siklop bersama dengan masyarakat pemuda Papua tuh etnis Jawanya ada di situ, Kristen ada di situ, Islam ada di situ. Kita sama-sama naik gunung dan Ya. saya kenal betul watak teman-teman di Papua. Saya 2-3 kali saya kasih ceramah di situ tuh dan tetap saya bilang saya kasih kritik pada kebijakan politik Presiden Jokowi ya. Kalian mungkin pro pada Pak Jokowi aja, tapi saya berbeda tuh. Nah, yang berbahaya adalah mereka yang kan banyak juga nih buzzer yang menganggap bahwa ya Rocky Gerung nggak menghormati Pak Jokowi sebagai bapak bangsa, bapak negara. Nggak boleh ada fanatisme itu. Pak Jokowi itu presiden, bukan bapak kita tuh. Bapak kita atau ibu kita kalau dia berbuat salah, bahkan tetap dia bapak dan ibu kita, nggak bisa digantikan. Tapi presiden itu hanya berlaku 5 tahun. Masa bapak kita jadikan dia bapak? Kan tidak boleh itu hal semacam itu kita kita ucapkan. Hormati dong presiden sebagai bapak. Enggak, presiden itu dipilih oleh rakyat. Dia bukan bukan seseorang yang harus kita kita puja-puji seumur hidup. Selama 5 tahun kita evaluasi prestasi Pak Jokowi. Ada yang benar, ada aja yang benar. Tapi saya melihat hal yang tidak benar. Misalnya soal infrastruktur. Kenapa nggak dicari momentum ketika negara ini udah cukup kuat APBN-nya, ketika ibu-ibu udah cukup terpenuhi LPG-nya, ketika kehamilan ibu-ibu tidak lagi dibayang-bayangi oleh stunting, ketika mahasiswa punya semacam harapan bahwa mereka tidak akan DO hanya karena tidak bisa bayar uang kuliah kan semua itu perintah konstitusi. Jadi yang saya maksud Pak Jokowi sebagai presiden penuhi dulu kewajiban yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pelihara fakir miskin. Mencerdaskan kehidupan bangsa butuh kira-kira 20-25% APBN. Oke, sisihkan itu. Memelihara fakir miskin artinya mesejahterakan rakyat, menopang daya beli rakyat, itu kira-kira perlu 15-20%. Jadi 25 tambah 20 kira-kira ya kira-kira 40% dari APBN disisihkan dulu supaya dapur ibu-ibu, emak-emak dari Aceh sampai Papua, dari Kalimantan sampai Brebes itu mengepul itu dulu tuh. Lalu pastikan bahwa anak-anak kita itu tidak boleh kena stunting. Sebab pertumbuhan fisik anak-anak itu sekarang kan satu dari 4 anak yang lahir itu mengalami kekurangan gizi itu. Jadi apa pentingnya bikin ibu kota kalau SDM kita itu justru tertinggal dalam kesehatan dan kecerdasan? Bagaimana kita bersaing dengan negara-negara tetangga di 2030 atau 2045 yang dianggap Indonesia Mas? Kalau tidak ada fasilitas pendidikan yang tinggi. Coba kita ingatkan, sampai hari ini tuh 86 juta pemilih Indonesia itu pendidikannya cuma SD. Dan itu rentan untuk dijual belikan secara amplop kan. Dikasih BLT, udah senang segala macam. Kita naikkan lah status pendidikan kita. Bayangkan tuh separuh dari pemilih kita masih pendidikan tingkat SD, ngapain kita bangun ibu kota yang mewah? Kan itu himbauan saya supaya kita mengerti bahwa kritik saya untuk menyelamatkan bangsa ini bukan untuk kepentingan saya. Padahal saya kasih kritik Pak Jokowi hanya memikirkan dinastinya tuh. Karena masih cawe-cawe, ngurus calon presidennya siapa, calon wapresnya siapa. Kan itu hak saya untuk mengatakan itu kan. Saya tidak menghalangi orang yang memuji Jokowi. Yang bahkan bisa saya kan bisa datang ke polisi. Pak polisi itu orang-orang yang memuji Jokowi itu berbahaya bagi negara. Karena mereka nggak paham bahwa negara ini sedang mengalami kesulitan. Itu kan nggak ada delik tentang KUHP kan. Jadi saya nggak mungkin laporin. Saya nggak mungkin baser-baser Jokowi yang mencari dari kasus ini. Jadi itu intinya itu. Saya mau jujur mengatakan bahwa saya tidak punya kepentingan dengan tokoh-tokoh itu. Saya punya kepentingan dengan rakyat, bangsa dan masa depan Indonesia. Saya nggak punya partai. Saya sendirian beroposisi kan.
Jadi apa yang ditakutkan dari uraian saya, ucapan saya, yaitu mereka akan kehilangan kepentingan mereka yang selama ini mereka peroleh dari menjilat-jilat Pak Jokowi itu. Jadi itu intinya. Jadi sekali lagi saya tetap pada pendirian saya bahwa saya berhak untuk ikut serta memikirkan negeri ini, memikirkan masyarakat Dayak, memikirkan masyarakat Papua tuh. Itu intinya tuh, memikirkan masyarakat Aceh, memikirkan masyarakat Solo. Jadi semua itu yang saya ucapkan sebetulnya dalam forum kemarin yang kemudian menimbulkan heboh. Seolah-olah cuma Rocky Gerung bilang Jokowi bajingan, bajingan apa? Bajingan tolol. Iya sebagai presiden, bukan sebagai Jokowi manusia otentik. Dan terkait dengan tema pada waktu itu, kan dalam orasi itu saya terangkan apa akibatnya kalau IKN pada Cina itu. Apa akibatnya kalau keakraban berwarga negara itu tidak diasuh oleh presiden? Akibatnya indeks demokrasi kita turun di mata dunia. Akibatnya investor-investor yang datang ke Indonesia nggak peduli lagi dengan harga diri atau martabat orang lokal kan, karena mereka akan sapu semua itu dengan kultur mereka tuh. Jadi itu intinya tuh. Jadi penindasan kebudayaan juga akan berlangsung ketika IKN itu dijual murah pada asing, terutama Cina yang kemarin Pak Jokowi datang ke situ. Jadi sekali lagi saya tidak punya persoalan dengan Pak Jokowi secara pribadi. Tetap saya punya persoalan dengan Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai pejabat publik. Dan itu hak kita untuk mempersoalkan. Supaya bangsa ini tidak tenggelam di dalam salah urus. Yes, oke. Ini banyak sekali selain tentu ada yang mendemo Anda, tapi dan bahkan ada yang menyebar alamat rumah Anda segala macam ya, Bung Rocky ya. Itu kan, tapi di satu sisi juga banyak juga sebenarnya saya mendapat pertanyaan dari teman-teman apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Bung Rocky karena mereka juga merasa loh apa yang dilakukan oleh Bung Rocky tidak ada satu yang salah, kenapa mesti kemudian ada kesan ini karena mereka menganggap ini loh kok kesannya ada mobilisasi ya katanya untuk mendorong agar Bung Rocky ini dijadikan tersangka begitu. Itu yang mereka tangkap dan mereka bertanya apa yang mereka bisa lakukan. Iya, enggak. Terima kasih atas simpati itu. Tapi saya warga negara, saya bertanggung jawab terhadap ucapan saya diproses secara hukum. Saya ada macam itu nggak bagus buat pertumbuhan batin manusia atau sebagai sesama warga negara. Itu rumah saya disentul, diedarkan tuh, kepung rumah Rocky, alamatnya disebar kemana-mana kan. Jadi apa poinnya di situ? Apa kejahatan apa yang saya lakukan? Sehingga tempat tinggal saya dikepung, diintai itu, bahkan disuruh supaya ditangkap di situ, dimusnahkan, dikirimin sesuatu di situ. Kan itu kan bagaimana kalau misalnya hal itu berlangsung lalu semua orang datang tiba-tiba menghancurkan. Itu bangsa ini tidak dididik untuk mendendam itu. Bangsa ini dididik untuk berselisih pikiran. Itu yang dimaksudkan oleh Bung Karno tuh. Mari berselisih pikiran. Pikiranmu mana? Aku ingin tantang pikiranmu tuh. Itu kata Bung Karno. Nasir juga bilang, oke, saya punya pikiran, mari kita berdebat. Sultan Syarif bilang, saya juga punya pikiran, mari kita berdebat tuh. Jadi semua tokoh-tokoh itu adalah orang yang percaya bahwa perdebatan dan pikiran-pikiran yang bermutu itu yang menghidupkan bangsa. Sekarang Pak Jokowi itu seolah hilang. Semua orang marah lalu lapor polisi bagus saja. Tapi mengancam itu kan itu nggak baik tuh. Saya tetap ada di dalam posisi itu. Yang saya lakukan dari saya mahasiswa itu saya mengkritik Presiden Soeharto itu puluhan tahun tuh saya ada di LBH, di semua LSM. Jadi hal yang sebetulnya saya mau terangkan bahwa saya mencintai negeri ini karena itu mari kita bertengkar di tingkat konsep, di tingkat pikiran tuh. Di dalam oposisi, kata-kata kasar itu bukan dimaksudkan untuk pribadi, tapi untuk kebijakan tuh. Jadi nggak mungkin misalnya dalam politik oposisi kita bersopan santun. Ya itu artinya kita nggak boleh memberi kritikan. Jadi harus dibaca juga konteksnya. Kenapa kalimat-kalimat tajam itu keluar dari mulut saya? Karena otak saya memerintahkan mulut saya untuk mengucapkan kejujuran. Bukan dengan memanipulasi. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi tersinggung, maka Rocky Gerung mesti ditangkap. Kalau saya ditangkap, maka mereka yang menyuruh saya menangkap itu akan jadi komisaris di era Pak Jokowi yang udah hampir berakhir. Kan itu kelihatan kan kemunafikan itu kan. Jadi saya himbau teman-teman, Anda boleh marah, tetapi salurkan kemarahan Anda dengan pikiran. Itu aja tuh. Ya, Dan ya. silahkan laporkan saya pada polisi. Nanti kita perkarakan itu di depan hakim. Jadi jangan menjudge seseorang itu hanya karena dendam, hanya karena disogok, hanya karena disebarkan amplop segala macam itu nggak baik. Ya, begitu juga teman-teman yang ingin mendukung dengan Anda juga nggak perlu pengerahan massa ya, cukup pengerahan opini juga ya. Jadi adu argumentasi seperti yang Anda sampaikan tadi. Harusnya seperti itu ya, Bung Rocky ya.
Ya betul, karena banyak orang, mari kita sama-sama juga bikin demo. Nggak perlu, itu saya nggak perlu demonstrasi, karena isi kepala saya cukup untuk mengatasi masalah ini. Dan semua orang itu diberi isi kepala yang sama oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita pakai isi kepala itu supaya kita hidup dalam demokrasi dengan memanfaatkan kemampuan berpikir. Itu aja intinya tuh. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan seperti biasa kita akhiri Oke. semuanya kekacauan ini dengan 0% ya, Bung Rocky. Ya itu memang dimulai karena persaingan presiden tidak dimulai dengan prinsip 0%. Ya, Yes, ya, kacauan ini juga berakar dari kesalahan-kesalahan konstitusional. yes. Oke, terima kasih Bung Rocky.